Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, sebelum video dimulai ada support nih dari Hakikat Cinta Kopi Bos. Siap. Semoga dilancarkan rezekinya ya Bang Hakikat Cinta. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Saat darah Tanyun mendidih, hal yang sama juga terjadi pada Shen Shubing, Nagong Yukin dan yang lainnya di pagoda Ling Xiao. Kemudian Tanyun ragu-ragu, haruskah dia masuk lebih dalam atau tidak? Dia khawatir Shen Shubing dan yang lainnya akan kewalahan, tetapi akan sangat disayangkan untuk menyerah pada saat ini. Tepat ketika Tanyun ragu-ragu, Shen Shubing di pagoda Ling Xiao, dia sepertinya melihat melalui kekhawatiran Tanyun. Dia berkata dengan wajah pucat, "Suamiku, jika kamu ingin masuk, masuk saja. Sianer aku dan yang lainnya bisa menahannya. Atau kamu menempatkan kami di sini, biarkan Ying Ying melindungi kami, dan kamu masuk sendiri. Tapi aku tidak mempercayai dirimu." Kata-kata Shen Shubing juga mewakili istri Tanyun lainnya. Setelah ragu-ragu sebentar, Tanyun mundur ribuan kaki, membuka gua di puncak gunung, dan terbang ke gua. Saat Tanyun mundur, darah dalam dirinya dan yang lainnya berhenti mendidih. Setelah Tanyun meminta istrinya dan yang lainnya untuk meninggalkan pagoda Ling Xiao, dia memandang semua orang dan berkata, "Aku menduga bahwa di dalam Soul Devouring Abyss ada formasi raksasa yang melahap kekuatan abadi, kekuatan jiwa, dan esensi darah. Jika demikian, selama aku menemukan formasi raksasa dan menghancurkan formasi itu, kita dapat memulihkan semua jiwa kaisar kita. Pada saat itu, jika kita melahap kekuatan abadi dari formasi itu, sangat mungkin semua bisa naik ranah dengan cepat. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan Ying Ying melindungi kalian di sini. Kemudian, aku membuat ilusi di luar gua dan pergi ke dalaman Soul Devouring Abyss sendirian. Bahkan jika tebakanku salah, aku akan kembali tepat waktu dan kemudian bagaimanapun caranya, aku akan membawa kalian pergi dengan selamat." Mendengar ini, mata semua orang penuh harapan dan kekhawatiran. Siapa yang tidak ingin ranah mereka naik pesat? Nagong Yukin menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang. Karena Soul Devouring Abyss dapat melahap esensi darah, kekuatan jiwa, dan kekuatan abadi orang, pasti ada alasan untuk semua ini. Bahkan jika ada formasi raksasa di dalamnya, mengapa itu melahap esensi darah, kekuatan jiwa, dan kekuatan abadi? Suamiku, aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan besar dan tahu segalanya. Kamu pasti telah menebak sesuatu dan menyembunyikannya dari kami. Mendengar hal ini, Shen Shubing mengangguk dan berkata, "Adik Yukin benar. Suamiku, apa yang kamu perhatikan? Mengapa kamu bersikeras pergi ke dalaman Soul Devouring Abyss?" Tanyun menarik napas dalam-dalam, dan kata-katanya berikutnya membuat semua orang yang hadir menjadi terkejut. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku curiga ada iblis wilayah luar yang ada di jurang ini. Aku tidak tahu siapa itu. Aku kira Si Yuan Supreme dan Xingtian Supreme mengetahui sesuatu. Dengan pengetahuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Bahkan formasi raksasa di kedalaman jurang diatur oleh dua Supreme. Tujuan dari pengaturan itu kemungkinan besar untuk menghidupkan kembali iblis wilayah luar. Jika semua tebakanku benar, status iblis yang ada di dalam sini pasti sangat tinggi. Karena formasi raksasa masih melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi, itu berarti iblis ini belum dilahirkan kembali. Jadi aku memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Jika ada iblis besar di dalam, maka aku akan menghancurkan formasi. Kemudian kita akan melahap kekuatan abadi dan kekuatan jiwa yang dikumpulkan di dalam untuk berkultivasi." Ketika Shen Shubing dan Toba Ying Ying mendengar tentang alam semesta luar atau alam semesta Tianyu, ekspresi mereka sangat serius. Di sisi lain, Xian Xian dan yang lainnya bingung. "Suamiku, apa itu alam semesta Tianyu?" Dan Te Xianer bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanyun berkata, "Dalam ruang dan waktu yang luas, ada dua alam semesta. Satu adalah alam semesta dalam milik kita, dan yang satunya lagi alam semesta luar, juga disebut alam semesta Tianyu. Di alam semesta kita, ada banyak ras dan tentu saja ada iblis. Tetapi iblis di dalam semesta kita lebih lemah daripada iblis dari alam semesta Tianyu. Di alam semesta Tianyu,
ada semua monster. Apakah itu bunga, pohon, serangga, burung, atau binatang buas? Mereka semua adalah iblis. Pada saat yang sama, alam semesta Tianyu dan alam semesta kita adalah musuh bebuyutan. Iblis di alam semesta Tianyu menganggap manusia di sini sebagai sumber kehidupan, yaitu setelah mereka mati. Selama mereka memiliki bantuan formasi raksasa untuk melap kekuatan jiwa kita, kekuatan abadi dan esensi darah, mereka bisa menjadi abadi. Oleh karena itu, alam semesta Tianyu selalu ingin menaklukkan alam semesta bagian dalam, sehingga mereka dapat mengamuk dan memenuhi keinginan mereka untuk menjadi abadi. Mendengarkan perkataan itu, semua orang mengerti. Tanyun, sebenarnya siapa dia ini? Mengapa aku sebagai putri penguasa kota abadi Tongtian tidak tahu? Xian-Xian menatap Tanyun, penuh keraguan di dalam hatinya. Tanyun sepertinya melihat melalui pikiran Xian-Xian. Dia tersenyum sedikit dan berkata, ketika orang naik ke alam Dewa Hongmeng, mereka akan tahu tentang keberadaan alam semesta Tianyu. Sebelum kenaikan, bahkan 9 kaisar abadi Hongmeng, kaisar abadi Xiuan, dan kaisar abadi Xingtian tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ternyata begitu. Setelah Xian-Xian menjawab, tubuhnya yang halus bergetar. Tanyun, bagaimana kamu tahu? Tanyun berkata sambil tersenyum. Aku juga mendengar apa yang orang lain katakan. Xian-Xian berpikir, dari nada bicaranya, aku dapat mengatakan bahwa jika ada formasi raksasa yang diatur oleh Xingtian Supreme dan Xiyuan Supreme di Soul Devouring Abyss, dia bisa merusak formasi itu. Pada titik ini saja, dia pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak ingin aku ketahui. Tetapi kakak Sen dan yang lainnya semua tahu. Ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Xian-Xian mengangguk dan berkata, kita semua adalah teman sehidup semati. Selain itu, aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang dirimu. Tanyun tersenyum sedikit. Subing, aku sedang terburu-buru, jadi aku akan pergi dulu, sedangkan kamu bisa memberitahunya. Setelah meninggalkan kalimat, Tanyun meninggalkan gua, dengan cepat membuat ilusi di pintu masuk gua, dan melesat menuju ke kedalaman Soul Devouring Abyss. Di dalam gua, Xian-Xian bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Sen, apa yang Tanyun ingin kamu katakan padaku? Mengatakan identitasnya. Setelah Sen Subing berkata, ada ekspresi kekaguman di matanya yang indah. Dia berkata, kamu sudah bersumpah, jadi aku akan memberitahumu tentang identitas suamiku. Aku dulu dan sekarang adalah istri dari orang yang melakukan tindakan kebajikan dan kebenaran, menyetujui bahwa semua manusia di 1.080.000.000 alam fana untuk dapat naik ke alam abadi. Suamiku yang menghapus perbedaan antara makhluk abadi dan makhluk alam fana. Sekarang apakah kamu tahu identitas suamiku? Mendengar ini, tubuh Xian-Xian bergetar hebat. Mungkinkah Tanyun adalah Hongmeng Supreme? Itu benar. Sen Subing mengangguk dan berkata, Hongmeng Supreme adalah identitasnya. Dia telah melewati kutukan reinkarnasi. Aku percaya bahwa suamiku pasti akan dapat membalas dendam dalam hidup ini. Pada saat ini, Xian-Xian benar-benar terpana. Dia pernah curiga bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari kekuatan tertentu, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun adalah satu-satunya pria yang dia kagumi. Memikirkan potongan-potongan yang dia dan Tanyun alami dalam beberapa dekade terakhir, adegan Tanyun memeluk dirinya sendiri, sentuhan kemerahan yang tidak terlihat muncul di wajahnya yang pucat, detak jantungnya semakin kencang. Sen Subing tersenyum dan berkata, identitas suamiku telah diberitahukan kepadamu, jadi jangan terlalu terkejut dan jangan terlalu menahan diri dengannya. Kamu dapat memperlakukannya sebagai Tanyun, bukan Hongmeng Supreme. Baiklah, aku mengerti. Xian-Xian menjawab dengan sedikit linglung. Pada saat ini, hatinya mati rasa. Aku dulu mengatakan di depannya bahwa aku mengagumi Hongmeng Supreme. Dan jika aku ingin menikah, aku hanya ingin menikah dengan pria seperti Hongmeng Supreme. Ini benar-benar memalukan. Pada saat yang sama, Tanyun meluncur melalui kekosongan redup dengan kecepatan tinggi dan terbang menuju ke kedalaman Soul Devouring Abyss. Di bawahnya ada pegunungan tak berujung, dan semua tanaman di pegunungan itu berwarna abu-abu atau hitam. Di Soul Devouring Abyss, semua warna sangat monoton, dan warna monoton sangat menyedihkan. Saat Tanyun semakin dalam, darah di tubuhnya tampak mendidih, dan ada tanda-tanda keluar dari tubuhnya.
Setengah tahun kemudian, Tanyun yang terbang dengan jejak darah tipis keluar dari dahinya dan melayang ke jurang dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, ada darah seperti sutra di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Anak kecil berhenti. Tiba-tiba terdengar dari atas kepala Tanyun. Tanyun melangkah ke udara dan berdiri. Seberkas cahaya turun dari langit, berubah menjadi lelaki tua yang ramah. Ketika Tanyun tidak bisa melihat kultivasi lelaki itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan oleh senior." Tanyun tidak berpikir bahwa pihak lain akan berurusan dengannya. Lagi pula, tidak ada permusuhan antara dirinya dan pihak lain. Wajah lelaki tua itu sepucat kertas, terengah-engah dan berkata, "Pria kecil, kamu hanya ranah kaisar tingkat ketujuh. Tidakkah kamu ingin mati? Kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup." Mendengar ini, Tanyun merasakan arus hangat di hatinya. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu. Senior, aku masih ingin melihat lebih dekat." Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di bagian terdalam jurang, dengan kecepatanmu, kamu harus terbang setidaknya selama setengah tahun. Semakin dalam kamu pergi, semakin menakutkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yang melahap kekuatan abadi, kekuatan jiwa, dan esensi darah. Dengan ranahmu, semakin dalam adalah jalan buntu. Dengarkan kata-kata lelaki tua ini, dan kembalilah. Orang tua ini bisa membawamu, dan meninggalkan Soul Devouring Abyss sesegera mungkin." Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kebaikan senior dihargai oleh junior, tetapi junior masih ingin pergi. Anak muda, kamu terlalu impulsif." Pria tua itu menghela nafas, dan dia masih berusaha membujuk. Namun Tanyun berkata, "Senior, junior hanya ingin tahu apa yang ada di bagian terdalam dari jurang. Bisakah kamu memberitahu junior tentang situasi di dalam?" Pria tua itu berkata dengan sangat riang, "Dengan kecepatanmu, setelah terbang selama setengah tahun lagi, kamu akan mencapai bagian terdalam dari jurang. Tentu saja, titik terdalam yang dimaksud lelaki tua ini belum tentu titik terdalam dari jurang pemakan jiwa, karena ruang di sana terhalang oleh tirai. Aku tidak bisa melihat harta apa yang ada di dalamnya. Jadi, bahkan jika kamu bisa mencapai dasar hidup-hidup, kamu tidak akan mendapatkan senjata apapun. Dengarkan orang tua ini, kamu kembalilah." Tanyun berkata dengan tulus, "Kamu sangat baik, tetapi generasi muda suka mengambil risiko sejak kecil. Jika aku tidak mencapai bagian terdalam, generasi muda belum puas. Hei, apa perbedaan antara kamu dan orang mati?" Pria tua itu menghela nafas. "Ayo pergi." Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu ingin pergi. Tanyun membungkuk sedikit dan berkata, "Senior, siapa nama keluargamu?" Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata, "Orang tua ini adalah Shogong. Leluhurku bernama Sotian." Tanyun berkata, "Ternyata senior Shogong." Shogong berkata dengan wajah lelah, "Orang tua ini telah lama berada di Soul Devouring Abyss. Aku harus pergi sesegera mungkin." Pria kecil, dengarkan kata-kata orang tua ini. Perburuan harta karun adalah yang kedua, dan hidup adalah yang paling penting. Begitu dia selesai berbicara, Shogong berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan Tanyun. Tanyun melihat ke belakang keberian Shogong, dan hatinya penuh dengan niat membunuh. "Apakah leluhurmu bernama Zotian? Awalnya aku berpikir bahwa suatu hari aku akan pergi menemuimu di kota Abadiso dan mengucapkan terima kasih, tetapi sepertinya tidak akan." Kemudian, Tanyun terbang menuju kedalaman Soul Devouring Abyss. Dalam 6 bulan berikutnya, Tanyun bertemu dengan ratusan orang yang tidak bisa melihat kultivasi mereka. Mereka melarikan diri dari jurang dengan wajah pucat dan berdarah. Beberapa menertawakan keadaan mereka sendiri karena terlalu lemah. Tanyun yang berlumuran darah dan pucat berhenti terbang dari kehampaan, dan ketika dia melihat ke atas, yang menarik perhatiannya adalah lapisan kilau yang kacau. Darah dan kekuatan abadi di tubuhnya ditarik oleh tirai formasi. Tirai menghalangi pandangan Tanyun dan tidak bisa melihat pemandangan di dalam. Dalam kehampaan yang bergejolak, Tanyun naik ke udara dan mulai mengamati formasi. Karena mata Tanyun hanya bisa melihat pemandangan dalam 100 mil. Jadi, jika dia ingin melihat apa formasinya, dia harus memeriksa seluruh pemandangan formasi. Selanjutnya, Tanyun terbang selama 3 hari sebelum menyelesaikan inspeksi formasi raksasa. Tanyun berdiri di langit dan menutup matanya.
Adegan yang dia amati dalam 3 hari muncul di benaknya. Setelah hening sejenak, dia berpikir, formasi ini telah mencapai radius 90 juta mil. Jika aku tidak salah, itu pasti dibuat oleh Xingtian Supreme, yang disebut formasi kelahiran kembali, pengorbanan darah, kekacauan. Pasti ada makhluk yang kuat di dalam, mengendalikan esensi darah, kekuatan abadi dan kekuatan jiwa. Dia ingin dilahirkan kembali. Jadi siapa dia? Bingung. Tan Yun memutuskan untuk tidak peduli. Dia ingin merusak formasi besar terlebih dahulu. Tan Yun memejamkan mata dan merasa tidak ada orang di sekitarnya. Dia merentangkan tangannya, dan ketika 10 jarinya menjentikan dengan kecepatan tinggi, untaian kekuatan abadi emas keluar dari ujung 10 jari. 1 jam penuh kemudian, di atas kepala Tan Yun, ada ratusan ribu kekuatan spiritual emas ramping melaju perlahan. Tan Yun membuka matanya dengan tiba-tiba, dan dalam satu pikiran, ratusan ribu kekuatan abadi emas mulai menjalin dengan kecepatan ekstrim. Dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi 9 totem emas. Di tengah setiap totem, ada 4 kata Xingtian Supreme. Tan Yun meludahkan kata pergi, dan segera 9 totem yang berubah dari kekuatan abadi berputar-putar dalam sebuah cincin dengan kecepatan tinggi dari kehampaan, membentuk pusaran emas dengan diameter ribuan kaki. Segera setelah itu, pusaran emas menukik ke bawah dan tercetak di tirai formasi. Warna tirai formasi dengan cepat memudar. Gerbang bundar besar terbentuk. Tan Yun melesat ke dalam formasi kelahiran kembali, pengorbanan darah, kekacauan. Aduh, sampai habis suara. Oke guys, sampai sini dulu ya. Gimana? Aduh, serunya di episode kali ini tuh. Sian-sian sekarang udah tahu ya siapa Tan Yun, padahal dia tuh pengen nikah sama Hong Meng Supreme, malah ketemu sama reinkarnasinya. Oke, mungkin ini calon istri baru Tan Yun. Sebenarnya Mimin udah tahu ya, udah tahu dari lama, cuma ini masih rahasia aja ya. Oke, udahan dulu.